Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifuddin Akbar Putra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja UAS saya, yaitu tentang seorang tokoh yang bernama Jan Tinbergen. Dan Jan Tinbergen ini adalah seorang anak tertua dari 5 bersaudara dari pasangan Rick Cornelis Tinbergen dan Janet Van Eyck. Bagi banyak orang, Jan Tinbergen dikenal karena apa yang disebut norma Tinbergen yang sering dibicarakan lama setelah kematiannya. Tidak ada karya tertulis Tinbergen di mana ia sendiri menyatakannya secara formal. Secara umum diyakini prinsip bahwa jika rasio antara pendapatan terbesar dari pendapatan terkecil melebihi 5, hal itu merugikan unit masyarakat yang terlibat. Tinbergen sendiri membahas beberapa teknis rasio distribusi pendapatan 5:1 dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada tahun 1981. Terlepas dari perincian tentang rasio 5:1, memang benar secara umum tema dasar Tinbergen adalah distribusi pendapatan dan pencarian tatanan sosial yang optimal. Tinbergen mengembangkan model makroekonomi komprehensif nasional pertama kali dikembangkannya pada tahun 1936 untuk Belanda dan kemudian diterapkan di Amerika Serikat dan Inggris. Dalam karyanya tentang permodelan ekonomi makro dan pembuatan kebijakan ekonomi, Tinbergen mengklasifikasikan beberapa kuantitas ekonomi sebagai target, yang lainnya sebagai instrumen. Target adalah variabel makroekonomi yang ingin dipengaruhi oleh pembuat kebijakan, sedangkan instrumen adalah variabel yang dapat dikontrol secara langsung oleh pembuat kebijakan. Tinbergen menekankan bahwa untuk mencapai nilai yang diinginkan dari sejumlah target harus mengontrol jumlah instrumen yang sama. Klasifikasi Tinbergen tetap berpengaruh hingga saat ini, yang mendasari teori kebijakan moneter yang digunakan oleh bank sentral. Banyak bank sentral saat ini menganggap tingkat inflasi sebagai target mereka. Instrumen dan kebijakan yang mereka gunakan untuk mengendalikan inflasi adalah suku bunga jangka pendek. Pekerjaan Tinbergen pada model ekonomi makro kemudian dilanjutkan oleh Lawrence Klein, membuat kontribusi untuk penghargaan Nobel lainnya dalam ilmu ekonomi. Untuk kontribusi budayanya dianugerahi Gordon Kuenzer pada tahun 1885. Kemudian ekonomi Tinbergen menyebabkan pendapatan yang meriah dengan beberapa peserta terkenal termasuk J.M. Keynes, Ragnar Frisch, dan Milton Friedman. Perdebatan ini kadang-kadang disebut sebagai debat Tinbergen. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.